Oke guys, kali ini problem solving masalah pengecetan tebing-tebing motor, khususnya di sini motor Jepang, bukan Vespa, karena motor Jepang bebek tebingnya lebih kecil dan mudah dipegang dan dibawa-bawa, beda dengan Vespa, bodinya besi satu motor. Oke, problem solvingnya adalah hasil setelah dalam pengerjaan. Kita tinjau dulu pengerjaan, hasil pengerjaan. Oke guys, nah, hasil finishing dari pengerjaan ini bagian yang tidak kena cat semprot clear, menggunakan clear merek Sapporo Clear Gloss. Jadi hasil yang ditimbulkan oleh Clear Gloss dengan Clear PU itu akan berbeda. Nah, ini tanpa clear, hasil original dari setelah semprotan warna hijau, dia sudah mengkilap. Nah, bagian ini, ini terlihat nih, ini kena clear, sudah disemprot pakai clear, kilapnya justru hilang, justru terlihat seperti ini. Nah, ini biasanya finishingnya di kompon, untuk mengkilapkannya di kompon kan? Nah, pengomponan juga harus hati-hati, betul-betul jauh dari pasir, debu yang kasar, kresek-kresek, sehingga dia tidak baret. Jadi seperti itu. Nah, dalam pengecatan problem solving nya ini tadinya dicat di garasi waktu siang hari, tengah hari, dianggap sudah cukup terang sehingga penglihatan menganggap finishing sudah bagus. Nah kan itu, ternyata di hadapan lampu ternyata tidak. Jadi harusnya solvingnya adalah ketika sudah mengecat jangan di clear dulu, dilihat di di hadapan lampu seperti ini di malam hari. Nah, akan terlihat bayang-bayang di sini bagian yang tipis dalam pengecatan. Ini bagian yang tipis dalam pengecatan. Nah, jadi ini tipis, ini harus disemprot tambah lagi. Ini sudah sempurna dalam pengecatan. Ini pengecatan sudah 3 kali ulang ya, 3 kali. Nah, ini masih tipis bagian-bagian sini. Nah, ini, terlihat di sini, ini efek karena senggolan waktu digantung dalam pengecatan. Nah, ini juga tipis. Nah, jadi nampak seperti panu apa gitu. Nah, kan? Nah, ini dia. Nah, ini dalam pengecatan akan kering sempurna mungkin sekitar 3 jam. Jika kurang dari 1 jam, keringnya adalah kering palsu. Nah, seperti ini, ketika kita taruh dia akan bersentuhan dengan barang lain, kering palsu itu akan membuat cacat. Oke, kemudian lihat, nah ini bagian yang problemnya. Ini problemnya ketika kita menekan semprotan dengan sprayernya, kita tekan penuh dengan jarak yang dekat, dia akan seperti ini. Dia ketika bergeraknya tidak cepat, dia akan terjadi penumpukan. Atau justru kerugiannya adalah menekan dengan tekanan penuh, tombol spraynya akan terbuang cat keluar area pengecatan, keluar, banyak yang keluar sehingga terjadi pemborosan. Jadi saya menggunakan teknik setengah tekanan. Yang bagian-bagian ini setengah tekanan, tipis-tipis. Jadi tekanannya tidak terlalu banyak, cat tidak terbuang terlalu banyak. Dan ini di bagian ini tidak ada, sini ada. Nah, ini karena full tekanan di sini terjadi penumpukan. Di sini terlambat bergerak. Oke. Nah, ini bagian dalam. Dalam pengecatan ini sebaiknya material bahannya ini ABS-nya ini ABS ya. Kalau memang bawaan motor dia hijau, bahannya memang sudah hijau. Itu lebih hemat dalam pengecatan kalau bahannya sudah hijau.
tidak perlu lagi sebetulnya kalau bahannya sudah hijau, tidak perlu lagi menggunakan premier atau epoksi semprot, tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu juga menggunakan cat dasar putih, langsung sudah bagus hasilnya nanti kalau memang bahannya sudah hijau, bisa langsung cat hijau. Jadi terjadi penghematan untuk premier, epoksi, dan cat putih. Nah, kembali kepada masalah pengecatan. Untuk daya tahan pengecatan, sebab pengecatan tergantung juga kepada ketebalan berapa kali, bisa 4 kali, 5 kali pengecatan, tergantung dana yang digunakan dalam pengecatan. Nah, itu ini problem solvingnya. Satu, nih, ini dua, ini. Nah, terlihat perbedaan di sini, ada bayang-bayang lampu menimbulkan efek yang tipis, bagian yang tipis dalam pengecatan. Walaupun sudah 3 kali akan terlihat dengan jelas di lampu, hadapan lampu. Biasanya juga di waktu semprot, waktu motor dicuci. Hari hujan biasanya akan terlihat bagian yang tidak bagus dalam pengecatan. Jadi jangan saru oleh penglihatan di siang hari begitu saja. Nah, ini epoksi, setelah diepoksi dikerjakan karena ingin cepat selesai tanpa diamplas. Harusnya setelah diepoksi diamplas dengan amplas 1500 yang baru. Jadi jangan yang kasar, semakin halus amplas digunakan yang baru, tekstur dari sini akan lebih halus, akan lebih halus, tidak terlihat lagi di sini yang seperti ini, tidak akan terlihat, hasilnya akan bagus. Nah kan gitu, ini udah lumayan rapi kan gitu. Nah, ini efek daripada kering palsu. Karena kering palsu kita tindih-tindih, ternyata dia masih lengket, terjadi cacat. Untuk penggunaan sendiri ini tidak apa-apa, tapi kalau untuk mendapat ongkos dari pengecatan itu tak bagus kan. Oke, nah kemudian terlihat di sini. Oke, mana dia sorotan. Nah ini bagian dalam pengkorek, waktu mengkorek cat lama itu waktu mengorek ini tidak bersih, masih ada bagian lem dari cat. Jadi cat ini mengandung lem. Untuk membuktikannya dikasih thinner cat ini, dia akan seperti lem. Nah itu menempel sangat kuat di dasar material pengecatan ini. Jadi harus betul-betul dikorek dengan bersih. Nah ini terlihat bayang-bayang di sini. Ini hasil pengorekannya tidak sempurna di sini. Nah itu terlihat nih terlihat. Oke. Nah ya seperti itu. Jadi harus betul-betul dikorek, nanti dicontohkan cara mengoreknya, gitu kan. Nah, ini tanpa diamplas, jadi terlihat tekstur yang nggak rapi. Di sini masih ada tekstur baret-baret di sini. Ini harusnya setelah dipoksi kita amplas, kemudian kalau rusak epoksinya dipoksi kembali, begitu seterusnya. Makanya dalam proses pengecatan yang paling lama itu adalah membersihkan bidang cat, materi yang akan dicat, itu yang paling lama, harus betul-betul sempurna. Karena bagus atau tidak hasilnya itu tergantung dari pembersihan awal. Kedua, masalah epoksi. Dalam epoksinya Premier Lacquer itu harus terjadi kerataan bidang semua setelah diepoksi dan diamplas, dihaluskan dengan amplas. Semakin halus hasil bidang yang kita amplas, semakin licin. Nah, seperti itu. Nah, dia akan semakin licin, semakin mengkilap hasilnya nanti. Nah, jadi di situ tergantung kepada dalam proses pengerjaannya. Kemudian dalam epoksi yang paling lama itu pengerjaannya di epoksi penjemuran. Biasanya setelah diepoksi, penjemuran itu kadang sampai 1 minggu supaya betul-betul bebas dari kandungan air,
supaya nanti catnya tidak rusak, karena nanti airnya akan naik ke atas cat nanti. Nah, itu sebabnya kenapa orang ngecat digantung lama betul dengan epoksinya, karena untuk menghilangkan kandungan air. Nah kan, tuh problem solving kan, kelihatan nggak ya? Ini bagian ini hampir nggak kelihatan di kamera ya. Nah, ini sebetulnya ini bagian yang kurang korek di sini. Oke, nah itu problem solvingnya. Oke, nah, itu juga ini juga terlihat sudah sempurna, Bang. Ternyata belum begitu sempurna, belum begitu baik, hanya lumayan pengerjaan ini ya. Bagian ini juga berbayang masih ini, walaupun sudah 3 kali semprot, ada bagian-bagian yang tidak sempurna. Di lampu akan terlihat jelas, dan waktu motor dicuci juga akan terlihat jelas kelemahan-kelemahannya juga. Nah, ini juga tuh kelihatan, ini bayangannya, ini bagian yang tipis dalam proses pengecatan. Nah, ini kalau menarik ongkos pengecatan kepada orang ini nggak bisa, tapi kalau untuk pakai sendiri ya berdamai aja lah dengan diri sendiri kan gitu. Nah kan gitu. Nah, ini terlihat gelombang-gelombang tekstur yang tidak rapi di sini, harus betul-betul mulus seperti kaca nih harusnya. Jadi setelah diepoksi ini harus di amplas 1500 yang baru dengan air, menggunakan air, itu akan terlihat. Oke, ini problem solvingnya. Kan timbul problem setelah dilakukan pengerjaan. Nah, kan gitu kan. Untuk pakai sendiri masih sedang lah ini, kan gitu. Oke, nah, kemudian problem solving. Nah, ini lihat, ketika material yang kita mau cat tidak kita keruk cat yang lama di situ, tidak kita korek, tidak kita bersihkan, dia akan tetap timbul ke atas walaupun sudah dicat putih. Ini sudah menggunakan cat putih dasar sebelumnya, kemudian baru dicat hijau, hasilnya seperti ini. Nah, tidak akan bisa bagus hasilnya kecuali memang bawaan motor, cat motor yang sudah tidak rapi dicat ulang itu bisa. Tapi kalau cat yang sudah berkali-kali nggak bisa. Ini motor ini setelah waktu saya korek ini sekitar 3 kali atau 4 kali cat saya paksakan untuk mengerjakannya uji coba. Sini uji coba, dan ini menggunakan cat Sapporo juga yang hijaunya, putihnya juga Sapporo. Nah, enggak, hasilnya tidak bagus kan. Ini sudah diamplas, tadinya sudah diamplas, amplas sekitar nomor 800. Jadi gelombang teksturnya tetap tidak bagus, baret-baret tetap kelihatan di sini. Nah, tidak bagus. Nah, ini contoh. Jadi rugi kalau kita ngecat tanggung-tanggung uang cat kita beli dah catnya mahal, hasilnya tidak maksimal. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita taruh. Nih, problem solving kan. Udah 12 menit, 13 menit ini ternyata panjang. Nah, ini bagian-bagian ketika kita mengerjakan sebuah pengecatan, cat tidak dikorek, ini akan selalu retak seperti ini, retak. Epoksinya akan retak, selalu retak. Kadang di sini ada bintik-bintik angin ini. Ini kalau kita semprot pun tetap hasilnya setelah disemprot tetap bintik-bintik angin ini. Terperangkap angin di sini karena ada pori-pori. Nah, gunanya epoksi itu adalah menutup pori-pori ini semua dan bagian-bagian yang baret. Nah, ini coba lihat, ini tidak bisa nempel dengan baik. Nah, bagian-bagian yang lain kadang-kadang sisa lem daripada cat itu sendiri tidak mau menempel epoksi dan cat itu sendiri. Nah, ini bagian-bagian yang rusak, ini tidak bagus kan. Nah, dari seperti itu makanya cat yang lamanya harus dikorek. Nah, gitu. Nah, dalam masalah pengorekan, apakah menggunakan pen remover lebih ekonomis daripada dikorek? Nah, untuk satu motor bebek
mungkin tebeng ini harus dicuci dengan pen remover sekitar 1 liter baru bisa selesai dengan baik hasilnya, dan itu sekitar 100.000 lebih, tergantung apakah mau menggunakan pen remover seluruhnya untuk membersihkan cat yang lama atau dengan dikorek tanpa pen remover pembersih cat. Nah, kan gitu. Nah, saya menguji coba tanpa menggunakan pen remover, paling nanti sedikit thinner untuk membersihkan lem daripada sisa cat. Nah, mengorek mulai dari bagian ujung. Jadi kita seperti menyerut bambu, menyerut lidi, atau membuat nyerut layangan atau sama semirip dengan itu. Jadi ini cat yang 3 lapis nih. Jadi lebih efektif ternyata seperti ini. Jadi mulai dari bagian ujung, jangan dari bagian tengah. Tidak perlu panjang-panjang, sedikit-sedikit, terus. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya jauh lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke, kita korek. Nah, ini nggak apa, dia punya dasar ABS-nya kemakan sedikit, mungkin dengan pisau itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa nanti, karena nanti juga akan diamplas setelah di catnya dikorek. Nah kan setelah catnya terbuang habis ini akan licin, enak geraknya, ini akan enak. Nah, begitu seterusnya mulai dan jadi harus butuh kesabaran di sini. Jadi yang mahal biaya dalam proses pengecatan itu bukan nilai catnya. Terkadang konsumen salah memahami. Om kan catnya cuma pakai sekian om, Ongkos jasanya kok banyak betul om. Bukan begitu. Ini kerja yang teliti, sabar, lama, berulang-ulang. Habis waktu seminggu 2 minggu dalam proses pengecatan supaya sempurna keringnya dan kerjanya. Nah, itu yang membuat mahal, terbuang waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Dan terus. Oke. Dan terus. Nah, ketika ini udah selesai, udah dikorek semua, terlihat. Oke. Nah, ini belum sempurna. Nah, bagian yang sudah oke itu akan mengkilap kena lampu seperti ini. Ini bagian yang udah oke. Oke. Ini belum oke. Ini masih ada lem bekas lem cat, sisa cat, supaya cat itu menempel, ada lemnya di sini. Nah, lem ini masih harus dikorek. Kita lihat itu pembuktian. Nah, kita harus korek, ya. Oke. Seperti orang nyerut. Itu lem. Ini terkadang kalau kita amplas belum tentu bisa tuntas dengan baik. Terkadang kita ngoreknya begini-begini, tidak betul malah. Setelah saya ketemukan dan sengaja seperti ini lebih bagus. Seperti nyerut, ya, hasilnya lebih bagus. Oke. Jadi seperti orang nyerut, dorong aja, pelan-pelan dorong aja. Harus miring, cutter-nya itu harus miring, jangan nanti makan bahan ABS-nya terlalu banyak. Ini sebetulnya nggak makan, ABS-nya nggak dimakan sama pisaunya itu, hanya melayang di atasnya. Pakai piling sogut aja. Dengan latihan nanti akan terbiasa, hasilnya akan bagus. Oke. Nah, ini jangan lakukan pengecatan kalau ini masih ada hasil seperti ini hitam tuh. Ini cat kadang nggak bagus nempel di bagian bidang-bidang ini. Walaupun sudah diepoksi nanti hasilnya nggak bagus. Jadi harus betul-betul tuntas nih. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian yang sudah bagus. Ini bagian sisa cat yang masih ada. Nah, ini harus dibuang. Oke, lihat. Nah, harus dibuang betul-betul. Jadi harus jujur pada diri sendiri. Nggak boleh nipu-nipu kita. Walaupun nanti hasilnya bisa diakal-akalin dengan ini, nggak usah ini, buang waktu aja. Konsumennya nanti pada akhirnya akan kecewa karena catnya tidak akan tahan lama. Kan? Nggak boleh gagal dalam ngecat. Kalau gagal ngecat,
harus bongkar cat semua, buang uang, buang tenaga, buang waktu. Jadi di sini kuncinya pertama ini. Oke, nah itu pertama solusi cara pengerjaannya, problem solvingnya. Nah ini juga oke. Nah ini warna. Nah ini contoh-contoh yang ini mana? Ini pakai epoksi kuas nih, kalau nggak salah nih pakai epoksi kuas. Hasilnya nggak bisa bagus. Epoksi di kuas, diserut, di KP apa gitu kan. Biasanya orang kerja menghabiskan bahan banyak dan waktu. Ini kan pola itu. Jadi lebih efisien dengan epoksi semprot. Kita semprot dia lebih, teksturnya lebih rata, ketebalannya juga bagus. Tinggal dihaluskan, harusnya dihaluskan dengan amplas 1500 yang baru. Nah kan gitu. Nah dalam proses pengerjaan pengecatan selalu terjadi bagian ini tidak kena cat. Ini siang hari nggak begitu kentara, apalagi di dalam ruangan. Siang hari dianggap dalam ruangan di garasi. Ini kelihatan ini belum, tidak bagus hasilnya kan. Tuh deh, ini masih ada kan nih. Nah jadi harus di recheck sebelum dipernis, harus di recheck. Nah ini bagian yang berutusan angin. Ini dari awal bahan ini udah seperti ini. Di epoksi tetap akan seperti ini. Setelah di epoksi dicat dasar putih tetap akan seperti ini. Udah di pewarnaan tetap seperti ini. Capeklah hasilnya akan seperti ini. Seperti ini, material buang banyak, waktu buang banyak, hasilnya tidak bagus. Nah kan gitu. Nah dong. Nah ini contoh epoksi kuas. Ini di kuas epoksinya, bukan semprot. Beli 1 kaleng 25.000, kasih thinner cukupnya. Kata yang jual nggak usah kasih apa-apa, oles saja. Aduh, itu yang jual bukan tukang cat. Nggak mudah, barang itu kental, ngabisin banyak. Emang bisa, biasanya kalau sistem mobil epoksi langsung kita KP, kita tarik, hasilnya udah maksimal. Ini pakai kuas, baretnya, bulu kuas di sini tetap ada. Tuh, tetap ada, timbul setelah pengecatan. Ini kan udah bagus. Nah berbeda kalau teksturnya itu pakai epoksi semprot, udah langsung halus semua, tetapi belum licin, bidangnya belum licin. Jadi tetap harus dilicinkan. Setelah di epoksi, kering, dijemur berulang-ulang, dijemur, di epoksi dengan air, dijemur lagi, dilihat, kasih lagi epoksi, semprot lagi bagian-bagian tidak bagus, di amplas lagi dengan 1500 dengan air, berulang-ulang sampai betul-betul licin, sampai tidak terlihat betul-betul. Nah baru lakukan pengecatan pertama, cat dasar putih. Nah cat dasar putih untuk menaikkan warna asli daripada cat. Nah kan, nah ini pengorekan tidak bagus di sini. Nah ini pengorek, hasil akhir baru terlihat setelah dicat. Nah, seperti itu. Nah kan banyak orang bagian dalam tidak dicat. Saya nggak mau membeda-bedakan, bertindak adil aja. Dalam juga masih dicat aja, supaya apa, kotoran tidak mudah nempel dan mudah dibersihkan. Kalau bawaan aslinya itu kadang-kadang seperti itu tuh, kotoran nempel di sini. Oke. Ternyata 24 menit kok lama nih cerita cat, nggak apa-apa. Ya. Oke. Semoga bermanfaat dalam proses pengecatan. Jadi tidak mudah sebetulnya dalam pengecatan. Jadi jangan samakan video ini dengan proses pengecatan mobil, tetap pasti berbeda. Jangan samakan dengan pengecatan mobil yang udah menggunakan sistem bakar di ruang tertutup dengan menggunakan lampu, dengan kategori cat bakar. Berbeda materialnya,
hasil yang ditampilkan berbeda. Hasil yang terbaik dalam pengecatan adalah finishingnya, kilapnya itu timbul betul-betul clean, dan kadang-kadang ada tukang cat profesional dia bisa menimbulkan seperti itu, tetapi tipis. Ketika dipakai 1 bulan 2 bulan menjadi buram. Kenapa? Karena serba tipis, karena ahlinya yang dalam ngecat, finishing, vernishnya, clearnya dia bisa tipis, kelihatan hasilnya bagus, tapi karena tipis cepat habis. Nah, jadi kenapa mobil baru dicat, kenapa motor baru dicat kurang dari setahun kilapnya habis, tinggal buramnya aja lagi, karena tipis dan materialnya juga kadang murah. Nah, yang penting ketika selesai konsumen ambil terlihat bagus, bayar puas, kualitas tanda tanya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sabar nonton videonya 25 menit, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, tachiahao. Kita jumpa pada lain kali konten.